kalau makan buah semangka senyap. Besok antar saya ke rumah itu Haji. Saya minta pertanggungjawaban atas kematian kedua orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di channel Plastik Ungu. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film nasional yang berjudul Jaka Suara. Film yang dirilis pada tahun 90 mengisahkan tentang balas dendam dari seorang satria yang bernama Jaka atas kematian orang tuanya yang tewas dibantai oleh penjajah Portugis yang diketuai oleh Kapten John da Costa. Bagaimana aksi balas dendam Jaka? Simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Jaka Suara. Pada suatu hari, seorang bapak dan anak perempuannya yang bernama Fatma sedang dikejar oleh salah satu penjajah Portugis. Hingga sang bapak pun harus tewas karena ditembak penjajah tersebut. Namun tak lama setelah itu datang seorang yang baik hati yang bernama Haji Abdullah. Diketahui Haji Abdullah adalah seorang ulama di kampung tersebut. Beliau juga adalah seorang guru ngaji dan ahli bela diri. Merasa kasihan, Fatmah pun dibawa Haji Abdullah untuk tinggal bersamanya. Fatmah diperkenalkan dengan Jaka, anak laki-laki dari Haji Abdullah. Mereka nampak sangat akrab sekali. Hingga di suatu hari, Haji Abdullah memberikan 2 buah kalung yang berbandul bulan dan bintang sebagai simbol kedua anak tersebut agar selalu bersama dalam suka dan duka hingga mereka beranjak dewasa nanti. Ketika tentara penjajah dan pengikutnya termasuk Demang Sarkowi sedang memaksa warga untuk membayar pajak, dan bagi warga yang memberontak akan mendapatkan hadiah peluru dari para penjajah tersebut. Apa kau juga memilih mati daripada bayar pajak? Namun tiba-tiba datang Haji Abdullah yang berusaha menghentikan perbuatan mereka. Merasa menjadi penghalang, Sarkowi pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Haji Abdullah. Hingga pertarungan pun terjadi. Bunuh dia! Dan scene pun berpindah di kediaman sang Kapten John da Costa. Istri John da Costa yang bernama Rukinah sedang kesal kepada Simon anaknya yang telah memotong seekor jangkrik yang baru saja kalah setelah diadu. Tak lama datang para anak buah dan pengikut John da Costa yang mengadu atas kekalahan mereka dari seorang pemberani yaitu Haji Abdullah. Mendengar aduan mereka, John da Costa pun murka hingga ia meminta untuk mendatangi kediaman Haji Abdullah. Besok antar saya ke rumah itu Haji. Mana lebih cepat? Tangannya. Singkat cerita, setelah mereka tiba di kediaman Haji Abdullah, yang mana Haji Abdullah baru saja pulang, dan sang istri yang sedang mengajarkan Fatmah belajar mengaji. Hingga keluarlah Haji Abdullah dari rumahnya untuk menghadapi para penjajah Portugis yang sudah mengepung rumahnya. Tanpa menyampaikan tujuan kedatangan mereka, Sarkowi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Haji Abdullah. Hingga pertarungan pun terjadi. Bunuh dia!
Pada awalnya Haji Abdullah dapat meladeni lawan musuhnya, bahkan tak sedikit pun dari mereka yang kewalahan melawan ilmu bela diri dari Haji Abdullah. Namun karena keterbatasan tenaga dan usia yang tak muda lagi, Haji Abdullah pun harus mengalami kekalahan dengan tertembak tepat di dadanya saat akan menyerang Kapten John Da Costa dan berhasil memotong tangan sebelah kanan dari Kapten John Da Costa. Bukan cuma Haji Abdullah, sang istri pun juga harus tewas ditembak oleh kekejaman mereka, dan mereka juga membakar rumah Haji Abdullah. Sedangkan di tempat lain, Jaka yang sedang mengembala kambing dikejutkan dengan kepulan asap yang berasal dari rumah mereka. Dengan menangis terseduh-seduh, Jaka yang harus melihat kedua orang tuanya yang sudah dibantai oleh para penjajah. Dan di seketika itu juga, Jaka melihat potongan tangan dari orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Jaka yang sudah belajar dan sudah menguasai ilmu bela diri dari seorang guru yang ada di sebuah perguruan yang dinamakan Garuda Putih. Hingga Jaka pun dinyatakan lulus dan mendapatkan amanah dari gurunya untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kau aku nyatakan lulus dari ilmu bela diri Garuda Putih. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan Fatma yang sudah tumbuh dewasa di lingkungan kerasnya para penjajah, hingga seringkali pun dia mengalami tekanan batin ketika dia harus menuruti perintah para penjajah yang tak sesuai dengan hati nuraninya. Anak tidak tahu diri. Perjalanan Jaka pun dimulai dengan berziarah ke makam kedua orang tuanya. Dan setelah itu Jaka menggali kembali potongan tangan yang sudah bertahun-tahun Jaka simpan di bawah batu besar sebagai bukti atas pembantaian kedua orang tuanya yang tewas oleh para penjajah. Jaka yang selalu ingat akan pesan dari gurunya untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya, Jaka yang menyadarkan banyaknya warga yang menyimpang dari akidah dengan menyembah pohon besar dan banyaknya para pemuda yang bermain judi di masa itu. Di suatu hari, ada seorang perempuan yang meminta tolong, yang mana perempuan itu adalah Fatma, yang meminta tolong di sebuah kereta kudanya yang saat itu menjadi liar. Hingga Jaka yang melihat segera menolong dan menghentikan kereta yang Fatma naiki. Usaha Jaka pun berhasil, dan disinilah keduanya saling melihat kalung yang mereka pakai yang berbandul bulan dan bintang, yang diberikan oleh Haji Abdullah saat mereka masih kecil, dan saat inilah mereka baru dipertemukan. Namun tak lama rombongan Kapten John Da Costa mengepung mereka. Jaka yang dari awal hanya ingin menolong Fatma, malah dikira Jaka sedang mengganggu Fatma oleh Kapten John Da Costa. Berani-berani mengganggu gadis terloji, ha? Jaka yang sudah mengetahui bahwa sosok di depannya itu adalah Kapten John Da Costa, orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Hingga saat itu juga Jaka mengeluarkan potongan tangan dan melemparkannya ke Kapten John Da Costa. Jaka pun mengenalkan dirinya kalau dia adalah Jaka Suara, anak dari Haji Abdullah. Saya Jaka Suara, putra almarhum Haji Abdullah. Mendengar Haji Abdullah, Kapten John Da Costa pun langsung kaget, mengingat perbuatannya beberapa tahun yang silam, hingga sang kapten pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jaka. Tangkap dia.
beberapa anak buah Kapten Jonda Costa dapat Jaka kalahkan. Bahkan sang kapten pun harus tewas di tangan Jaka dengan menusukkan golok tepat di perutnya. Melihat ilmu bela diri Jaka yang sulit dikalahkan, beberapa tembakan pun dilepaskan ke arah Jaka. Dan satu tembakan mengenai kaki Jaka, hingga Jaka pun berhasil menghindari tembakan dan bersembunyi di rimbunnya dedaunan. Jaka, lari! Kejar dia! Satu persatu anak buah Jonda Costa pun dapat Jaka bunuh, hingga Jaka dapat meloloskan diri dari kepungan mereka. Setelah lolos dari kepungan para penjajah, Jaka yang berjalan dengan tertatih-tatih karena kakinya yang terkena tembakan. Kemudian Jaka mencoba mengeluarkan peluru yang ada di kakinya, hingga keadaan itu pun membuat Jaka kesakitan, dan setelah itu Jaka tak sadarkan diri. Hingga tak lama datang seorang perempuan yang melihat Jaka sedang tak sadarkan diri. Dia pun memanggil ayahnya dan membawa Jaka ke rumahnya untuk segera memberi pertolongan kepada Jaka. Sedangkan di kediaman Jonda Costa, istri dan semua pengikutnya sedang berduka atas kematian Jonda Costa, termasuk Simon, anak satu-satunya Jonda Costa. Usaha tentara Portugis untuk mencari Jaka pun sampai ke rumah warga. Hingga sampailah mereka di rumah seorang bapak dan anak perempuannya yang telah menolong Jaka, dan mereka pun menyembunyikan Jaka di suatu tempat. Usaha tentara Portugis untuk mencari Jaka di rumah itu pun sia-sia, karena ternyata Jaka sudah duluan pergi dari tempat itu. Setelah itu Simon pun mengumpulkan semua warga untuk menanyakan di mana Jaka berada. Hingga tibalah Simon menanyakan keberadaan Jaka kepada bapak tersebut. Katakan, di mana dia bersembunyi? Meskipun sang bapak pernah menolong Jaka, namun keberadaan Jaka tak diketahui olehnya hingga saat ini. Melihat ayahnya diancam oleh Simon, anak perempuannya pun mendekati ayahnya dan berkata jujur kepada Simon kalau dia dan ayahnya pernah menolong Jaka. Mendengar pernyataan itu, Simon langsung menembak anak gadis tersebut tepat di wajahnya. Mereka juga menembak ayahnya sebagai peringatan kepada yang lain kalau saja ada yang berani melawan para penjajah, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti bapak dan anak perempuannya tersebut. Apakah kalian juga ingin seperti mereka? Setelah itu Simon menyusun rencana untuk memancing Jaka agar keluar dari persembunyiannya dengan cara menyuruh Fatma menyanyikan satu buah lagu. Rencana Simon pun berhasil hingga tiba pada saatnya Jaka pun keluar dari persembunyiannya. Jaka pun keluar dari persembunyiannya untuk menemui Fatma. Dan pada saat itu pula Simon dan anak buahnya dapat menangkap Jaka dengan tanpa perlawanan sedikit pun dari Jaka. Suatu hari di markas Portugis, semua tawanan dipekerjakan dengan paksa oleh para penjajah termasuk Jaka Suara. Terlihat ada seorang tawanan yang sedang jatuh karena merasa kecapean setelah dipaksa bekerja. Hingga datang anak buah Simon dan segera menghajarnya. Dan Jaka yang melihat kekejaman itu pun segera menghentikan dan menghajar penjajah tersebut. Hei! Tangkap dia dan bawa sini. Namun di saat itu pula datang Simon yang langsung menangkap Jaka. Simon berkata kepada Jaka, "Apakah kau menginginkan Fatma?"
Kalau kau ingin mendapatkan Fatma, kau harus bisa mengalahkan beberapa jago-jago silat dalam sayembara yang diadakan dalam beberapa hari ke depan. Hingga dengan liciknya, Simon menahan Jaka tanpa diberi makan dan minum sampai tiba di hari diadakan sayembara. Dengan tujuan supaya Jaka tak bisa mengalahkan jago-jago silat dalam sayembara tersebut. Sudah berapa hari tidak diberi makan? Sudah 4 hari dan 6. Kau licik, Simon. Kau beri dia kesempatan untuk berlaga, tapi kau biarkan dia 7 hari tidak makan. Hingga di suatu kesempatan, Fatma mendatangi Jaka untuk memberikan susu yang dicampur madu agar Jaka mendapatkan asupan tenaga untuk bisa mengikuti sayembara di esok harinya. Hingga tibalah di hari sayembara, pertarungan tangan kosong sampai mati dengan diikuti 5 orang jago silat dari perguruan silat ternama, termasuk Jakaswara yang ditempatkan di peserta nomor terakhir. Dan yang kelima, Jakaswara juga dari perguruan silat Garuda Putih. Pertarungan yang sengit yang mana bagi para pemenang akan mendapatkan beberapa hadiah yang luar biasa. Di antaranya para pemenang akan diberi beberapa keping uang emas dan diangkat menjadi demang. Dan tak kalah hebatnya, sang pemenang dalam sayembara tersebut akan dikawinkan dengan Fatma. Akan dikawinkan dengan Putri Jaipong, Fatma. Dan sayembara pun dimulai. Sementara pertandingan sedang berlangsung, namun di dalam tahanan, Jaka yang masih terikat rantai di kedua tangannya. Setelah pertarungan hampir menyisakan 2 jago silat saja, Jaka yang merasa mendapatkan tenaganya kembali hingga dia dapat melepaskan diri dari ikatan rantai di kedua tangannya. Hingga tibalah Jaka di arena pertarungan. Jaka dengan mudah mengalahkan lawan tarungnya. Namun Simon yang sudah mengetahui kalau Jakalah nanti yang akan memenangkan sayembara tersebut, hingga Simon pun berbuat licik dengan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jaka. Kerusuhan pun terjadi saat warga melihat Simon berbuat curang. Curang! Curang! Dan kita diperlihatkan Demang Sarko yang tewas saat berhadapan dengan guru dari Jakaswara. Hingga sampailah Jaka berhadapan langsung dengan Simon yang masih menyandra Fatma. Dengan sangat terarah, Jaka menancapkan kalung bintang yang dia pakai, tepat mengenai di tangan Simon, hingga terjadi duel antara Jaka dan Simon. Dengan sangat mudah, Jaka dapat menumbangkan Simon hingga Simon pun tewas. Dan film diakhiri dengan Fatma yang memasangkan kembali bintang di kalung Jaka. Hingga film pun selesai.